Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini gue bakal bahas lagi komik terbitan Bumi Langit untuk kisahnya di Jagat Revolusi. Kali ini gue bakal ulas tentang Maza Prince of Dream nomor 1. Seperti biasa, gue akan ulas komik ini dari sisi profil komik, cerita, gambar dan teks, serta kesan keseluruhan. Ingat juga kalau ulasan ini murni pendapat gue ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita lihat profil komik ini. Komik hitam putih dengan tebal 128 halaman yang dicetak di kertas buram book paper berukuran A5 bersampul karton yang dilapisi UV finish ini diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama MNC di tahun 2020 di bawah Koloni yang dinaungi Bumi Langit Komik. Komik Maza Prince of Dream ini pernah muncul di Facebook Bumi Langit sebagai bagian dari Jagat Bumi Langit Revolusi yang baru. Komik ini dibuat cerita dan gambarnya oleh tim komikus bernama Mamomix. Tim ini beranggotakan Diotami Febriani, Adriana Yuanita, Hardia Hashim, Lia Hartati, dan Andriani Suryansyah. Desain cover dan tata letak dibantu oleh Louis Lady Zangrila yang sepertinya membantu konversi dari format Facebook ke buku ya. Dan tentunya didukung editor Oya Sujiwo, Rizky Ermo Smart, dan Ayoga Nandarestu. Desain sampul komik ini cukup berwarna ya, dengan tipografi judul Maza dan subjudulnya Prince of Dream atau Pangeran Mimpi. Di tengah digambarkan sosok Imaji, penerus kekuatan Maza dengan kuasnya serta gambar sulur mawar di belakangnya. UV finish dengan efek glossy diberikan untuk gambar Imaji dan judul komiknya. Di bagian bawah tertulis pula Mamomix sebagai kreator dengan tetap memberi hormat pada Hasmi sebagai pencipta karakter Maza di akhir tahun 1968. Yang versi klasiknya memiliki perawakan lebih mirip dengan Tarzan dan menjadi salah satu superhero awal yang dibuat olehnya. Sinopsis komik ini bisa dilihat pada bagian belakang komik ya, dengan informasi bahwa judul ini adalah bagian dari lini revolusi yang mengisahkan jagoan Bumi Langit dalam kemasan jagat baru untuk penampilan, karakterisasi, dan asal-usul yang saling terhubung setelah dibuka dengan komik Jaga Bumi. Di bagian bawah terlihat bahwa komik ini memiliki rating 13+, remaja nih, yang mungkin karena beberapa momennya yang menunjukkan adegan kekerasan. Di Pulau Jawa pada 2020 komik ini dijual dengan harga 38.000, cukup terjangkau, mungkin karena formatnya yang hitam putih ya. Salah satu bagian menarik dari komik ini adalah pengenalan singkat di akhir bukunya mengenai mantra-mantra yang diucapkan Maza mulai dari mantra serangan, perubahan, dan perlindungan. Uniknya mantra ini menggunakan sastra lisan Sunda Karuhun atau leluhur. Tentunya hal ini menambah aspek budaya yang diangkat pada karakter Maza Jagat Revolusi, di luar tongkatnya yang berbentuk kujang yaitu senjata tradisional Jawa Barat. Sekarang kita bahas aspek ceritanya ya. Lewat komik ini kita ngikutin sudut pandang Karin, seorang blogger yang memburu mural misterius di sekeliling kota. Di tengah pencariannya dia diserang oleh para pemuda yang dirasuki siluman dan disitulah dia diselamatkan oleh Imaji, seorang pelukis terkenal yang sempat menghilang karena sebuah kecelakaan, tapi ternyata punya kekuatan untuk melawan siluman. Seiring berjalannya kisah di komik ini makin terkuak nih kalau Imaji adalah penerus kekuatan Maza, sang pangeran mimpi yang dibantu aksinya oleh Jin Kartubi. Untuk yang pernah baca komik Maza Revolusi selama 2 season di Facebook Bumi Langit tahun 2017, mungkin udah familiar ya sama ceritanya. Komik ini emang membukukan season 1 untuk episode 2 sampai dengan 12 yang menurut gue cukup menarik karena ngambil inspirasi dari kisah Maza yang klasik, yaitu petualangannya di alam mimpi serta kekuatan mistis kuas ajaib serta partnernya Jin Kartubi. Penceritaan komik ini gabungin alur maju dengan beberapa flashback yang dibiarkan menggantung hingga volume 1 selesai. Kalau ngikutin komik Facebooknya sih jawabannya emang ada di akhir season 2. Jadi sabar ya nunggu komik cetaknya buat yang penasaran. Secara umum memang komik ini dirangkai oleh beberapa plot cerita yang saling berlapis bertautan dengan para karakter yang muncul. Jadi harus konsentrasi banget nih buat kalian yang baca. Aspek misterius yang dibalut atmosfer mistis emang jadi kekuatan dari kisah Maza. Karena emang jagoan kita harus ngadepin siluman hingga menjelajahi mimpi yang bisa bikin orang berhalusinasi. Tema yang cukup berat tapi sangat mungkin untuk dieksplorasi lebih jauh nih. Sebagai pembaca komik Facebooknya rasanya nggak disertakannya episode 1 di versi cetak ini bikin gue sebagai pembaca agak merasa kesulitan mengetahui backstory Imaji. Walaupun diceritain bahwa dia terlibat suatu kecelakaan saat aksi panggungnya, tapi kurang disampaikan secara visual. Plot berlapis ini juga bikin motivasi Karin terlihat lebih jelas dari Imaji. Karin sebagai vlogger ingin naikin traffic channelnya tapi ternyata beririsan juga dengan masalah di keluarganya serta balas budi karena telah ditolong sosok Imaji. Arc cerita jagoan kita sendiri sepertinya memang dirancang untuk dirajut dan mencapai konklusinya di season 2. Jadi agak terasa parsial nih kalau lo cuma berhenti di nomor 1 aja.
Sebagai komik origin atau asal mula pun di sini belum terlalu dijelasin gimana Imaji dapat kekuatannya. Tapi kita masih bisa nih ngelihat gimana dia gunain kekuatannya itu. Tokoh antagonis di komik ini pun memberikan tantangan yang berarti bagi Imaji dengan kekuatan mazanya, tapi terasa kurang gigit dari sisi motivasi bahkan kehadirannya. Sepertinya hal ini dipengaruhi oleh sosoknya yang terasa gaib sebagai suatu entitas jahat murni yang memang terlahir untuk menimbulkan kekacauan aja. Nah, sekedar info, dalam jagat revolusi, tokoh Maza sendiri pegang peranan penting baik di Eromedoren saat insiden Kraken, di mana Aquanus dan Reganis ngumpul, maupun sebagai raja di raja pada komik Jaga Bumi. Jadi karakter penting ini harus banget nih kita ikutin kisahnya. Lanjut ke aspek gambar dan teksnya ya. Seperti lini revolusi di era modern lainnya, rasanya komik ini terinspirasi gaya manga yang diharapkan dapat disukai oleh para pembaca muda. Sepertinya komik ini juga ditargetkan untuk demografi wanita ketimbang pria. Karena ngingetin ke serial cantik dan pastinya karena pengerjaannya dibuat oleh tim yang beranggotakan para wanita nih. Adapun komik ini rasanya dibuat dengan line art digital. Sangat dimengerti dan sebenarnya sesuai banget sama format awalnya yang tayang di media sosial secara full color. Tapi kalau menurut gue personal ya, perubahan menjadi format hitam putih di komik cetaknya agak sedikit menghilangkan beberapa efek yang ditimbulkan saat membaca versi warnanya. Terlepas dari keputusan pemasaran dan harga, versi warna menurut gue bisa lebih menggambarkan dunia Imaji sebagai Maza yang berkelana di dunia mimpi menghadapi siluman yang memicu halusinasi. Kesan mistis serta atmosfer world buildingnya agak berkurang saat hanya gradasi warna hitam, putih, dan abu-abu saja yang digunakan melalui proses digital, terutama pada gambar yang tingkat kedetailannya bisa dibilang nggak terlalu rinci. Tata letak panel di versi cetak sebenarnya cukup standar ya, walaupun memang perubahan format dari media sosial ke buku merupakan suatu tantangan tersendiri, khususnya untuk menjaga alur dan pacing bacanya. Salah satu penggambaran yang menurut gue menarik adalah jurus Maza dengan tongkat kujang dan sulurnya. Walaupun gue tetap lebih suka versi warnanya ya, terasa lebih megah aja gitu. Ini ngebawa kita ke desain karakter para tokohnya. Untuk Karin rasanya cukup menggambarin sosok yang berjiwa petualang dan investigatif ya. Begitu juga tokoh Imaji yang digambarkan gagah dan keren. Sedangkan saat dia berubah menjadi Maza, pakaian relatif tradisional dan tentunya tongkat kujangnya sangat ikonik selaras dengan mantranya yang berbahasa Sunda. Untuk sosok Kartubi sebenarnya konsepnya masuk akal sih sebagai jin, kan dia bisa berubah bentuk tuh dengan bentuk utama macan kumbang. Tapi gue kurang tahu juga nih apakah fans lamanya lebih suka dengan sosok Maza berbadan kekar dengan jin Kartubi berambut cepol dan badan raksasa. Rasanya tergantung preferensi dan ceritanya ya. Dari sisi teks, dalam komik ini bisa ditemui berbagai teknik penulisan mulai dari balon kata, kotak kata untuk narasi, serta penggunaan tipografi yang berbeda untuk beberapa kalimat atau dialog tertentu. Salah satu yang paling unik adalah penggunaan font seperti huruf Sanskrit untuk mantra yang Maza ucapkan saat mengeluarkan jurusnya. Penggunaan teks yang beragam juga bisa ditemui pada teks melayang dan sound effect yang cukup sering muncul di berbagai momen pada komik ini. Meskipun di beberapa panel teksnya terasa cukup ramai, tapi secara umum tiap halamannya masih didominasi oleh gambar yang didukung oleh cerita yang diperjelas oleh teksnya. Jadi, gimana kesan gue komik ini? Sebuah upaya menarik untuk menginterpretasi ulang sosok Maza yang sangat maskulin dengan standar cowok keren masa kini, tanpa lepas dari asal kekuatannya yang berbau mistis serta hubungannya dengan dunia mimpi. Didasari konsep keren itu, rasanya komik Maza nantinya bisa dieksplorasi secara lebih dalam ya, dan lebih asik tentunya. Perlu didukung juga dengan gaya visual yang rasanya lebih pas menggunakan format berwarna untuk gambarin kekuatan mistik dan dunia mimpi di mana Maza beraksi. Secara umum komik ini cukup oke untuk mengenalin tokoh Maza khususnya ke para pembaca komik baru di Indonesia. Oke, mungkin itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!